Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Jadi di jurnalisme itu selalu pagi. Karena kalau malam dia sudah basi. Terima kasih buat suara.com yang meminta saya untuk, karena ini sebenarnya bukan meminta, ini perintah. Kalau ketua besar, jadi Mas Jono itu kita panggil ketua besar. Jadi kalau ketua besar meminta sesuatu, ya nggak boleh kita membantah. Seperti hari ini ya Mbak Eva ya. Oke, saya diminta untuk membantu satu sesi yang menurut saya menjadi penting buat masa depan jurnalisme Indonesia. Karena temanya cukup menantang ya, soal jurnalisme konstruktif. Gimana sih genre jurnalisme konstruktif itu? Dalam teori komunikasi yang kita pelajari, jurnalisme ya jurnalisme, ya nggak ada embel-embelnya gitu. Tapi sepertinya bukan hanya model bisnis yang bertransformasi saat ini, tapi juga model konten, model jurnalisme yang bisa saja menjadi sebagai bahan untuk bagaimana konten-konten yang berkualitas itu bisa mendatangkan bukan saja revenue tapi juga trust dari publik. Karena salah satu intisari dari bisnis media itu adalah trust, kepercayaan. Kita akan mendengar dua pembicara hebat kita, Mbak Devi Asmarani. Silahkan mendampingi saya. Ini namanya agak sama sama saya, Devi Asmarani dan Asmaradana. Kira-kira ya, kita berjodoh kan? Ya, Mbak Devi Asmarani adalah saya pikir terintegrasi dari Magdalena yang akan mengupas tentang gimana sih jurnalisme itu di masa datang. Kita juga akan ditemani oleh Mbak Yuni Pulungan. Mbak Yuni, silakan. Mbak Yuni adalah manajer program Sejuk ya. Saya pikir teman-teman yang terima kasih sudah membersamai kita pada pagi hari ini. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan dulu Mbak Devi ya, sepertinya Mbak Devi sudah mempersiapkan materinya dengan sangat bagus. Saya tadi dikasih bocoran sama Kang Asep. Jadi jurnalisme sekarang itu mengalami transformasi juga ya. Dan saya pikir ini sebuah alternatif, solusi di dalam bagaimana mengatasi persoalan-persoalan krusial di tengah serbuan platform, sosial media, dan perlu kita tahu saat ini sumber rujukan informasi itu pada kenyataannya bukan lagi media arus utama. Ya, kira-kira seperti itu. Dan ini menjadi tantangan terbesar bagi teman-teman pengelola media, baik yang di Jakarta maupun di daerah-daerah. Mbak Devi, saya persilahkan waktunya untuk memberi pemaparan tentang apa sih jurnalisme konstruktif itu, apakah ini bisa diwujudkan, apakah ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai jurnalisme itu sendiri. Karena kita tahu bahwa 9 dasar elemen jurnalisme itu menjadi salah satu rujukan dari teman-teman pengelola media. Silakan Mbak Devi. Terima kasih. Saya bisa berdiri, bisa. Ya. Sebenarnya tadi ini kedengeran nggak? Ini. Terdengar tidak? Suara saya juga agak kecil biasanya. Selamat siang teman-teman, selamat sore. Salam kenal, saya Devi Asmarani dan sebenarnya tadi rencananya sih ngobrol aja ya, berdua duduk jadi nggak melakukan presentasi seperti ini. Karena saya juga cuma nyiapin kayak 5, tapi nggak usah ditunjukin dulu. Tolong nggak usah ditunjukin dulu, saya mau ngomongin yang lain dulu sebelum masuk ke situ. Jadi oke, kita ngomongin soal kenapa konstruktif jurnalisme, itu mungkin yang pertama bisa kita bisa bahas dulu. Sebenarnya kalau mendengarkan tadi percakapan tadi, saya udah ada di sini sejak ketika ngobrolin soal iklan dan revenue streams. Kita bisa ngelihat tantangan media sekarang ini
nggak ngadi-ngadi kalau kata orang sekarang ya. Serius gitu, media mengalami tantangan yang lumayan berat. Yang semuanya tentu berujung pada ancaman tentang keberadaan media berita itu sendiri. Yaitu ancamannya yang sudah pasti adalah tentang konten itu sendiri. Jurnalistik konten yang semakin sedikit dikonsumsi atau semakin berkurang proporsinya dikonsumsi ketimbang konten-konten yang diciptakan oleh non-media entitas ya, entitas non-media seperti konten kreator, influencer dan sebagainya gitu. Jadi ada digital disruption yang sudah terjadi sekitar 20 tahunan lebih ini memang dampaknya luar biasa ke media. Yang pertama tentu kompetisi media itu semakin lebih berat lagi bagi kita. Berita makin banyak dan all the time saya menghabiskan banyak waktu, saya banyak karir saya di koran, jadi saya dulu udah maksudnya jam 8 jam 9 udah selesai kerja gitu malam ya. Kecuali kalau misalnya beritanya halaman 1. Tapi kalau sekarang kan udah nggak gitu lagi sistemnya. Berita makin banyak 24 jam, headline-nya juga makin tajam karena kita harus main SEO. Kalau video, gambar juga harus shocking gitu. Deadline-nya lebih cepat, platformnya juga lebih banyak. Kalau dulu kita cuman di bentuknya berita mungkin atau TV, tapi sekarang juga pembuat berita, reporter juga harus mengetahui sedikit kebutuhan oleh media sosial. Kadang-kadang mereka pun mengerjakan konten media sosial atau video dan sebagainya. Persaingannya bukan lagi dengan media lain, tetapi persaingannya dengan digital creator ya atau content creator. Juga pada saat yang sama jadinya bisnis modelnya jadi terdisrupsi ya, dan akhirnya SDM berkurang. Kita tahu bahwa media-media besar itu banyak sekali melakukan layoff ya, unfortunately. Nah ini kalau kayak gini-gini terus nanya, kenapa ya kita berada di bisnis media? Tapi kita semua di sini memang bukan untuk kaya gitu kan ya. Memang kita ingin melakukan sesuatu yang berdampak gitu. Nah itu satu, ada digital disruption. Kemudian ada juga pada saat yang sama kemunculan platform-platform digital itu juga membuat ada saturasi informasi gitu ya, saturasi informasi dan juga berdampak dari algoritma sehingga kita semakin terpapar kepada apa yang sudah kita pilih untuk kita terpapar di kita gitu. Akibatnya jadi ada yang pertama kita tidak melihat sebuah kejadian secara keseluruhan, tapi kita melihat dari perspektif kita sendiri gitu ya. Dari perspektif kita, misalnya saya aliran politiknya kiri, ya yang saya akan terpapar berita yang kiri, begitu juga yang sebaliknya kanan atau yang moderat dan sebagainya. Nah, akhirnya ini juga berujung pada low trust atau kepercayaan yang rendah terhadap media berita dan jurnalisme yang konvensional gitu. Jadi ini penurun terus dan orang lebih sangat sedih ya. Orang sekarang mendapatkan breaking news itu bukan dari berita, media berita, tapi dari TikTok ya. Dan bukan media berita di TikTok, bukan DW di TikTok misalnya, atau AFP di TikTok. Tapi stitch video DW yang udah di stitch sama konten kreator. Di stitch itu kan berarti ditambahkan perspektif konten kreatornya. Makanya nih ketika ada misalnya konflik ya, seperti yang sekarang sedang terjadi di Middle East, itu banyak kedua pihak tuh akan terus menyebarkan berbagai versi mereka gitu. Nah ini akhirnya ada low trust terhadap media dan semua ini tentu berujung ke ancaman terhadap eksistensi media berita itu sendiri. Dan kalau kita perhatikan dari tren yang dilakukan yang diukur setiap tahun oleh Reuters Digital News ini report ya, itu memang selalu ada terjadi penurunan kepercayaan terhadap media berita. Dan ini juga menunjukkan ada penghindaran berita. Ini semakin bertambah. Orang-orang mengalami news fatigue atau kelelahan sama berita. Dan mereka akhirnya menghindari berita. Dan ini news fatigue ini kondisi di mana seseorang merasa stres atau kelelahan karena berita. Dan ini terjadi ya.
mungkin ketika ada spike yang tidak apa namanya, yang tidak diduga seperti ketika pandemi, orang mulai mencari berita lagi. Memang ada spike pada saat itu orang mencari berita. Tetapi setelah setahun orang bilang udahlah, udah pandemi udah kita ini aja deh, mendingan daripada saya stres saya tidak membaca berita gitu atau mengikuti berita. Dan kemudian juga ada yang namanya hope deficit atau defisit harapan gitu. Ketika melihat berita-berita yang sangat negatif, yang sangat buruk sehingga ya udahlah, apa sih kontribusi saya yang bisa saya lakukan, dunia udah kayak mengarah kiamat atau krisis iklim atau segalanya. Krisis iklim adalah salah satu isu juga di mana terjadi hope deficit gitu. Jadi susah sekali quote unquote ya menjual berita mengenai krisis iklim sebagaimanapun bagusnya dipaketkan berita tersebut atau sebagaimanapun pentingnya berita tersebut. Nah, jadi ini semua menjadi background, bahkan menjadi apa ya, memunculkan gerakan yang meminta orang untuk berhenti mengkonsumsi berita. Bahkan kalau teman-teman lihat ada beberapa buku-buku buku berbahasa Inggris yang apa namanya menjadi bestseller yang judulnya temanya basically mengajak orang untuk stop mengkonsumsi berita. Ini kan berita buruk buat kita semua ya. Nah, di situ sebenarnya backgroundnya ya, kalau misalnya kita ngomongin soal jurnalisme, apakah ini lonceng kematian jurnalisme? Harusnya kan tidak, karena sebenarnya di setiap perubahan waktu itu ketika yang disebut jurnalisme konvensional itu terancam, selalu ada upaya untuk merejuvenasi, mentransformasi gitu. Nah, ini ada beberapa, ada gerakan secara universal yang mencoba memikirkan peran jurnalisme, memikirkan ulang gitu. Nah ini sebenarnya kalau kita ngomongin jurnalisme konstruktif ini bukan sesuatu yang baru ya, karena sejak misalnya tahun 90-an sudah ada yang disebut civic jurnalisme, jurnalisme warga gitu. Bukan seperti yang sekarang ya, tapi jurnalisme yang melibatkan warga. Ada solutions journalism, ini juga jurnalisme berbasis solusi ini atau berorientasi solusi ini dikembangkan oleh New York Times sekitar 10 tahunan yang lalu ya. Jadi itu lumayan baru. Kemudian ada juga explanatory journalism, jurnalisme yang berbasis penjelasan gitu. Karena melihat bahwa banyak sekali berita yang sekarang tuh jadinya ketika kita mengkonsumsi begitu saja, jadi konteksnya hilang dan nuansanya hilang. Jadi ada explanatory journalism. Dan teman-teman di sini mungkin yang tinggal di daerah atau di kawasan yang pernah terjadi konflik, mungkin pernah juga terpapar dengan peace journalism atau jurnalisme damai. Nah, salah satu dari upaya memikirkan ulang peran jurnalisme ini adalah konstruktif jurnalisme atau jurnalis konstruksi. Jadi menjawab tadi Mas Upi ya, hampir sama nama kita, kata dasarnya sama. Jadi konstruktif jurnalisme itu bukan genre, ya. Jadi itu adalah sebuah pendekatan gitu. Mungkin boleh mulai dipasang presentasinya. Jadi jurnalisme konstruktif itu adalah sebuah pendekatan terhadap jurnalisme. Tujuannya tetap kritis, objektif dan berimbang. Tujuannya tetap kita mengulas isu penting yang dihadapi masyarakat, berbasis fakta, tidak bias. Tetapi ada unsur-unsur lain seperti tenang, tidak sensasional, dan tidak hanya berfokus pada masalah saja gitu. Jadi di sini peran jurnalisme itu menjadi lebih daripada sekedar pengantar pesan ya. Dan jurnalisme konstruktif juga dia memandang ke depan, jadi dia berorientasi ke depan. So what now? Bukan hanya apa, tapi terus sekarang gimana gitu, what now gitu ya. Dan juga bernuansa dan terkontekstualisasi secara dalam gitu. Tapi kan orang akan berpikir, apalagi kalau dengar kata konstruktif ya, orang akan berpikir ini berarti berita bagus-bagus aja dong, kayak di negara seperti Korea Utara gitu ya, yang semuanya great leaders tuh harus ini. Enggak, bukan. Jurnalisme konstruktif itu bukan tentang berita yang bagus, tapi berita bagaimana yang bisa memberikan dampak yang lebih positif kepada audiensnya. Nah, salah satunya tadi kan kita udah lihat ya, bagaimana pembaca itu sampai akhirnya memutuskan untuk tidak mengkonsumsi berita. Baik tulisan ataupun video gitu ya, karena melihat itu mempunyai efek yang negatif terhadap mental health-nya mereka.
Nah, jurnalisme konstruktif ini berusaha untuk menampilkan kompleksitas dari sebuah berita. Jadi dia nggak hanya menyampaikan tapi menjembatani gitu. Jadi apa sih yang bisa salah satunya adalah solusi. Boleh next one mungkin. Nah, jadi kalau kita lihat pilar dari jurnalisme konstruktif ini adalah 3 pilar, yaitu yang pertama itu solusi. Bukan berarti si jurnalis harus memberikan solusi, tapi jurnalis mengantarkan atau menunjukkan solusi kepada pembacanya. Jadi bukan hanya memberitahu ada masalah ini, tapi melihat, mencari siapa sih yang sudah mempunyai solusi ini gitu. Itu satu, dan ini hampir beririsan dengan jurnalisme solusi tadi yang dikembangkan oleh New York Times beberapa tahun lalu. Kemudian yang kedua juga mencakup nuansa. Jadi jurnalisme konstruktif ini dia tidak akan melihat satu perkara secara hitam putih, tapi dia akan mendalami itu, memperlihatkan kompleksitasnya itu, ya, memperlihatkan fakta-fakta yang mungkin belum ditunjukkan oleh media-media lain, media yang ada yang selama ini hanya mengantarkan pesan. Gitu. Lalu yang ketiga mendorong percakapan yang demokratis. Jadi jurnalis di sini, media di sini, dia berperan tidak hanya menjadi, jadi perannya itu tidak hanya satu arah gitu, komunikasinya tidak saja satu arah, tapi ada upaya untuk melibatkan publik. Apakah itu dalam pembuatan berita, dalam pencarian ide, bahkan ketika berita selesai pun bisa gitu. Jadi ini ada macam-macamnya tentunya. Jadi jurnalisme media di sini berperan memfasilitasi percakapan dalam diskusi dan melibatkan masyarakat. Next. Mungkin saya mau kasih tunjuk beberapa ini ya, contoh. Kalau dari solusi, kita bisa lihat misalnya BBC pernah meliput tentang ini. Jadi dia melihat ada masalah tentang korban kekerasan seksual dan di tempat itu, dan ada seorang ibu rumah tangga yang menjadi salah satu agen di situ untuk memberikan perlindungan dan menjembatani dengan adat lokal yang biasanya tidak berpihak pada korban gitu ya. Di sini Magdalene juga melihat seperti kita ketahui di Indonesia banyak terjadi persekusi terhadap kelompok-kelompok minoritas gender dan seksual, dan kita berusaha mempertanyakan apa sih yang bisa dilakukan. Nah, salah satunya adalah bagaimana sih cara kita melawan misalnya queerphobia gitu dengan empati. Jadi sesimpel ini solusinya. Oke, next. 2 menit lagi. Oke. Kemudian konteks ya. Nah, di sini sebelumnya kayaknya ada ya. Cuma itu ya. Next one. No. Habis ini. Oke, yang berikutnya aja. Oke. Dari segi konteks mungkin atau nuansa mungkin teman-teman bisa ini mungkin sebuah praktek yang lazim dilakukan ya dalam jurnalisme yang baik gitu. Kita tidak hanya melaporkan di permukaan, tapi kita masuk lebih dalam, mencari nuansanya, mewawancara, memberikan suara kepada orang-orang yang selama ini suaranya tidak terdengar dan sebagainya. Dan ini yang terakhir saya mau kasih tunjuk tentang tadi memfasilitasi percakapan. Jadi beberapa proyek yang Magdalene lakukan itu proyek jurnalistik, biasanya kita melibatkan publik juga gitu. Seperti ketika kita melakukan peliputan tentang pendidikan seksualitas untuk remaja. Yang kita lakukan adalah melakukan survei, kemudian dari survei itu kita setelah mengolah, kita menjadikannya berita, tapi setelah itu juga kita memfasilitasi sebuah percakapan yang melibatkan berbagai stakeholders gitu. Jadi itu salah satu upaya kita untuk jadi beritanya tuh nggak hanya cuma dikonsumsi aja, tapi ada peran lebih lanjut gitu untuk memfasilitasi percakapan seperti itu. Dan sebenarnya yang kita lakukan sehari-hari juga lewat misalnya media sosial yang kami lakukan adalah melibatkan audiens kami. Jadi media sosial itu menjadi listening post kami atau jadi telinga kami untuk mendengar apa aja sih concern-concern dari publik gitu. Jadi tidak searah. Itu yang membuat mungkin perbedaan dari Magdalene dari beberapa media yang ada. Jadi kami mencoba untuk menjadikan diri kami sebagai partner dari publik atau dari pembaca kami. Mungkin sampai situ dulu, dan kebetulan memang sampai sini slide-nya.
Saya tunggu kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus buat Mbak Devi Asmarani. Jadi teman-teman mungkin sudah punya gambaran ya tentang jurnalisme konstruktif itu seperti apa dan kira-kira masa depan jurnalisme itu seperti apa. Bagaimana dia berhadapan dengan berbagai macam persoalannya sendiri ya. Jadi belum apa-apa juga banyak juga persoalannya. Nah kita ke Mbak Yuni. Mbak Yuni silahkan. Mbak Yuni dari Serikat Jurnalis untuk Keberagaman akan memaparkan tentang konsep jurnalisme konstruktif versi sejuk. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Mas Upi. Mungkin sebelumnya itu harusnya sejuk aja ya. Kalau sejuk.id jadi media. Saya takut kena marah mas-mas di sana. Kok NGO buat media sendiri gitu ya. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yuni Pulungan. Saya Program Manager Sejuk Serikat Jurnalis untuk Keberagaman, sebuah lembaga non-profit yang sejak tahun 2008 concern sekali dalam isu membangun narasi di media mainstream dan beberapa tahun terakhir juga concern membangun narasi di media sosial agar narasinya menjadi lebih inklusif dan progresif. Terutama untuk teman-teman kelompok marginal, artinya teman-teman minoritas agama, minoritas gender dan seksualitas, disabilitas dan tentu saja isu teman-teman perempuan. Teman-teman menyambung yang disampaikan oleh Mbak Devi tadi gitu ya. Teman-teman di sini, kakak, abang, mas, mbak sekalian pasti lebih berpengalaman daripada saya gitu ya. Jadi kenapa? Yang di sebelah sini respon. Semoga saya hanya berbagi pengalaman saja ya, apa yang Sejuk lakukan sejak tahun 2008 bersama teman-teman jurnalis dan teman-teman komunitas rentan, bagaimana membangun narasi mereka di media gitu. Dari yang disampaikan Mbak Devi tadi yang saya catat adalah terjadi krisis kepercayaan ya terhadap teman-teman media. Ini sebenarnya sesuatu yang kami sering sekali temui dan sering sekali kami dengar dari teman-teman komunitas rentan gitu ya. Ada sebenarnya lebih ketidakpercayaan tuh daripada ketidakpercayaan, mereka tuh sebenarnya lebih takut gitu ya. Takut berhadapan-hadapan dengan media, takut isunya tidak sesuai gitu, atau misalnya takut dipojokkan. Udahlah minoritas kok banyak cerita, kadang tuh kayak gitu. Udahlah jumlahnya sedikit kok mintanya banyak. Padahal biasanya mintanya sama aja kok kayak teman-teman gitu, kayak teman-teman yang lain. Nah kami di Sejuk sebenarnya semangat yang kami dorong adalah bagaimana teman-teman jurnalis dan teman-teman komunitas ini bisa berkolaborasi. Kita nggak bisa menutup mata bahwa kita memahami situasi sulitnya teman-teman jurnalis. Kadang sulit nih mau ketemu teman-teman narasumbernya. Kalau ngomongin isu minoritas agama, karena teman-teman minoritas agama udah takut gitu ya, nggak tahu nih mau ketemu siapa, mau konfirmasinya kemana. Padahal teman-teman butuhnya apa tadi? Butuh cepet kan, karena teman-teman media online. Kejar-kejaran juga dengan media yang lain. Ada sistem yang dibangun. Sistem media ini yang kadang tuh teman-teman komunitas tuh nggak ngerti. Mereka nggak ngerti kalau ternyata teman-teman media tuh perlu cepet. Mereka mikirnya ya udah isu saya yang paling penting gitu. Jadi mereka tuh belum punya kapasitas buat belajar. Nah, teman-teman media karena tidak ada akses, kadang juga sulit tuh ketemu dengan teman-teman komunitas. Jadi Sejuk mendorong agar teman-teman komunitas dan teman-teman media untuk bareng-bareng berkolaborasi, nggak hanya menulis berita, tapi juga ikut mengadvokasi. Kayak gitu. Sebenarnya kami juga selain mendorong teman-teman jurnalis lebih kritis gitu ya. Kan kalau dalam kode etik jurnalistik sebenarnya sih udah ada ya, kritis, menghormati setiap hak asasi manusia, mengakomodir pemberitaan sesuai kebenaran gitu. Jadi kami mendorong agar teman-teman jurnalis kalau misalnya membuat pemberitaan terkait isu teman-teman kelompok rentan, terutama yang memang posisinya sangat sensitif dan seringnya dirugikan oleh situasi gitu ya, agar menjadi lebih kritis dan mungkin bisa membangun kolaborasi bareng-bareng dengan teman-teman komunitas. Tapi kalau ngomongin isu sensitif, biasanya kita ngomongnya ke yang tadi dibahas-bahas nih, Mbak Devi dan Mas Upi. Ada nggak sih yang mau baca beritanya? Ya kan? Kira-kira kalau teman-teman angkat beritanya ada yang baca nggak sih? Tayangannya ada yang nonton nggak sih? Gitu. Tapi Sejuk percaya dan ini juga hasil diskusi dengan teman-teman komunitas. Pemberitaan yang lebih relevan dan pemberitaan yang penting yang juga mengadvokasi isu teman-teman
masyarakat gitu in general, tentu akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap teman-teman jurnalis, kayak gitu ya. Dalam praktik mendorong isu-isu keberagaman ini agar lebih banyak di cover oleh media, kami tuh juga mendorong agar pengerjaan jurnalistiknya itu bareng-bareng gitu. Jadi nggak cuman teman-teman media yang pusing. Ini kalau backlash gimana? Nyari narasumbernya gimana? Mitigasi kasusnya kayak gimana? Advokasinya gimana? Jadi Sejuk itu mendorongnya bareng-bareng. Bareng-bareng dengan Sejuk, bareng-bareng dengan organisasi masyarakat sipil terkait. Kalau isu agama, isu minoritas gender dan seksualitas ya bareng-bareng gitu ya. Mendorong bareng-bareng dengan LBH Pers, LBH di kota masing-masing gitu. Jadi liputan teman-teman tuh nggak berhenti saat publish aja gitu. Tapi kita melihatnya bareng-bareng. Ini kalau misalnya, karena kalau backlash kan yang rugi kan kita semua ya. Nggak cuma teman-teman komunitas, tapi media teman-teman juga mungkin akan menerima dampaknya. Saya mau cerita sedikit bahwa mungkin boleh dibantu. Ya, baru-baru ini Sejuk atas dukungan IMS gitu ya, menggandeng 12 media di 10 daerah menghasilkan 20 produksi pemberitaan. Saya ingin pamer 12 saja diantaranya ada ini isu besarnya adalah pendirian rumah ibadah, PBM 2 Menteri tentang prasyarat pendirian rumah ibadah yang seringnya menyulitkan teman-teman minoritas agama di 10 wilayah utama sebenarnya. Sebenarnya lebih dari 10 wilayah ini kasusnya banyak terjadi. Tapi 12 media ini memotret bagaimana sebenarnya situasi pendirian rumah ibadah di wilayah masing-masing. Boleh secara ini natural di slide-slide aja nggak apa-apa. Ini di Bandung dan kita melibatkan teman-teman Bandung Bergerak, Sukabumi Update, Harapan Rakyat, KBR, ada teman-teman Mahdalin juga dan tentu saja Suara.com yang punya acara hari ini dengan teman-teman dari Sumatera, ada Riau Online, ada Langgam, ada Lampung Post dan Kaltim Today juga ada, Berita Jatim, Mbak yang sebelumnya juga terlibat dalam liputan kolaborasi ini, dan satu lagi Suara NTB. Jadi situasi di 10 daerah ini Sejuk menilai agak kritis ya terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan lewat pendirian rumah ibadahnya. Jadi liputan ini bareng-bareng dengan teman-teman di 12 media ini nggak hanya sekedar liputan, nggak hanya sekedar menggodok isu apa nih yang mau dibahas, nggak hanya sekedar tayang, tapi kita juga mitigasi. Mungkin yang kemudian menjadi perhatian bersama kalau di Bandung itu gereja yang diberitakan oleh Bandung Bergerak sekarang itu udah dapat izin pendirian rumah ibadahnya. Kalau di Kaltim Today, teman-teman juga bisa cek di sosial medianya Kaltim Today. Di sini ada Kabaim juga, pemretnya Kaltim Today. Itu komentarnya banyak sekali ya teman-teman ya. Diskusinya ramai sekali gitu. Enggak semuanya baik, tapi ya diskusi tetaplah diskusi gitu ya. Enggak harus baik. Yang penting kan diskusinya dibuka, orang-orang ngeh bahwa terjadi sesuatu gitu. Sekarang di Kaltim Today pihak-pihak terkait yang menjadi aktor-aktor penghambat pendirian rumah ibadah, kebetulan gereja juga yang di Samarinda mulai bergerak dan mulai menjadi perhatian bersama gitu. Kami percaya bahwa media tetap menjadi kunci. Mungkin sekarang ada yang beberapa yang bilang bahwa kepercayaan terhadap media oke lah memang menurun kayak gitu. Media sosial lebih banyak didengar, konten kreator lebih banyak diperhatikan gitu ya. Tapi Sejuk sendiri lewat kerja-kerja yang kami lakukan selama ini selalu mendorong teman-teman komunitas dan masyarakat untuk tetap melihat media. Mau bagaimanapun media adalah lembaga integritas, dikerjakan dengan sangat profesional, ada verifikasi berlapis. Kami jelaskan juga kepada teman-teman komunitas yang seringnya lama ya, masih 10 menit lagi, saya udah mulai kehabisan bahan. Enggak ya. Ya, kami seringnya bercerita banyak dengan teman-teman komunitas karena mereka nggak memahami situasi menyampaikan keberatan gitu ya. Jadi kalau misalnya udah hadap-hadapan dengan media tuh bawaannya negatif mulu gitu ya, kayak aduh nih kayaknya aku mau dibilang sebagai sesat nih gitu, agama-agama bukan agama nih gitu misalnya, atau kayak kafir gitu ya, udah takut-takut gitu. Tapi teman-teman jurnalis ini kan semuanya
pinter-pinter gitu, cerdas-cerdas. Kalau diajak belajar bareng-bareng, saya percaya dan dari seluruh pengalaman saya selama di Sejuk, teman-teman jurnalis itu masalah nggak tahu saja kadang gitu. Jadi kalau udah diajak duduk, udah diajak ngobrol, udah diceritain, ini loh situasinya kayak gitu, pasti bisa gitu. Itu sih teman-teman yang Sejuk dorong. Jadi saya sebenarnya yang terus kami dorong adalah kami tidak ingin ini ya, kami tahu bahwa situasi di media itu beda-beda ya. Bisa jadi isu, ini mungkin minoritas agama. Kalau isu minoritas gender dan seksualitas mungkin lebih sulit lagi gitu diangkat di isunya teman-teman. Tapi kita bisa bareng-bareng gitu mencari bagaimana sih cara pengemasannya agar lebih cocok gitu ke medianya teman-teman dan jatuhnya lebih kontekstual. Kayak gitu sih. Iya. Terima kasih teman-teman. Sebelum saya turun, saya ada satu lagi, boleh dibantu? Ada pantun nggak? Ada. Tadi tuh sebenarnya di awal kita udah mau stand up komedian ya Mbak Devi ya. Saya udah nyiapkan pantun. Tenang, nanti ada sesi pantunnya. Ternyata ada Mas Upi yang membantu. Sejuk saat ini atas dukungan IMS juga. Jadi teman-teman Dewan Pers di tahun lalu November 2022 kemudian meresmikan sebuah pedoman baru namanya Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman. Kami singkat menjadi PPIK gitu. Kenapa kemudian pedoman ini menjadi penting? Kan teman-teman jurnalis sudah punya kode etik, udah punya undang-undang pers juga gitu ya. Buat dalam semangat kemudian ingin merealisasikan pedoman ini, kami dan kita semua waktu itu nggak hanya Sejuk, jadi nyusunnya bareng-bareng dengan konstituen jurnalis, ada AJI, ada AMSI, ada IJTI, dan tentu saja dengan jaringan masyarakat sipil, terutama teman-teman komunitas rentan, menyusun ini dan akhirnya diresmikan oleh Dewan Pers tahun lalu. Semangatnya tentu saja bagaimana mendorong pemberitaan tentang teman-teman komunitas rentan yang menghormati hak-hak universal. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi mungkin semi-semi aktivis gitu ya teman-teman jurnalis ikut mengadvokasi gitu. Karena kalau kami percaya bahwa teman jurnalis nggak cukup hanya independen saja, tapi juga ikut turut mengadvokasi isu masyarakat kayak gitu. Saya boleh minta bantuan teman-teman untuk mengisi survei ini. Jadi survei ini semacam indikator assessment terkait pedoman ini gitu, karena kami bareng-bareng dengan Dewan Pers agar pedoman tidaklah hanya menjadi pedoman gitu ya. Kami ingin bagaimana agar pedoman ini kira-kira bisa diimplementasikan di media masing-masing. Karena itu sekarang kami sedang menghimpun seluruh masukan dari banyak sekali, semoga lebih banyak teman-teman media, tentang apakah indikator-indikator turunan pedoman ini bisa diimplementasikan di medianya teman-teman atau tidak. Kayak gitu. Di luar ini kami juga Sejuk, saya dan Sejuk sangat terbuka kalau teman-teman ingin berdiskusi lebih lanjut tentang PPIK, tentang bagaimana sih sebenarnya praktik jurnalisme keberagaman dalam advokasi isu teman-teman komunitas rentan dan bagaimana implementasinya di media teman-teman masing-masing. Itu aja Mas Upi, Ya, terima kasih. Banyak. Kita beri aplaus buat Mbak Lucy. Oke, dua panelis kita tadi memberi semacam clue ya. Keyword kalau dalam teman-teman kolumnis berita sekarang, keywordnya apa? Yaitu soal partisipasi, soal memberi solusi, memberi fasilitasi. Jadi pekerjaan jurnalisme dan media sekarang itu bertambah. Anda harus menjadi anggota DPR, karena Anda adalah bagian dari mendukung partisipasi publik. Anda harus menjadi seorang aktivis, karena Anda harus mendorong perubahan, dan Anda harus menjadi seorang pendeta atau seorang mubalik, mengajari masyarakat untuk berbuat baik. Kira-kira seperti itu. Kira-kira saya diingatkan panitia untuk dua saja penanya. Silahkan yang ingin berdiskusi, ingin memberi respon terhadap dua panelis kita, Mbak Lucy dan Mbak Devi. Silahkan dari sebelah kanan, tengah, kiri. Oke, satu. Ada perempuan satu, supaya berimbang. Baik, silahkan.
Cek. Terima kasih. Saya kembali bertanya kepada kedua speaker di depan. Kita ngomong soal jurnalis konstruktif ini kan tugasnya memang sangat berat, yaitu bagaimana mempengaruhi secara sosial, secara agama, secara politik, bahkan secara kemanusiaan. Ini tentu sangat berat. Nah, apakah pertanyaan saya, apakah harus bagaimana mengawali sebagai jurnalis konstruktif ini menjadi sebuah media yang segmen, contohnya yang kayak di Magdalene tadi, kalau kita membaca itu kan tulisan-tulisan panjang. Sementara kondisi Gen Z, milenial ini kan lebih suka yang singkat-singkat gitu. Padahal kalau ngomong soal perubahan ini kan harus banyak, ada sumber ini, ada akademisi, ada sejarah juga. Nah, bagaimana sih mengawalinya kok bisa seperti itu Magdalene sampai hari ini? Saya kira menjadi konstruktif jurnalis yang expert menurut kami. Ya, sementara makasih, Mas. media kita Cukup ya, supaya kita beri ruang yang artinya bagaimana cara memulainya. Ya, terima kasih. Next. Kang Asep mungkin mau bertanya. Kita langsung ke Mbak Devi ya sama Mbak Lucy. Gimana cara memulai jurnalisme konstruktif itu? Sorry, boleh dikeluarin nggak presentasi saya tadi di slide paling terakhir? Saya mau jawab itu ya. Jadi memang di sini kan kita ngomongin soal segmented media dan memang Magdalene adalah media yang sangat segmented. Kita berfokus pada perempuan, namun meskipun pembaca kita juga 40% laki-laki ya, dan kita menawarkan berita dan perspektif, berita dan opini dengan lensa gender dan lensa yang lebih inklusif gitu. Makanya kita jodoh banget sama Sejuk. Nah, kembali lagi ke konstruktif. Sebenarnya ini ketika kan Magdalene sudah ada 10 tahun dan sekitar beberapa tahun yang lalu tuh kami berusaha melihat bagaimana sih Magdalene bisa memberikan nilai tambah gitu. Nah, pada saat itu saya yakin bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah jurnalisme yang berorientasi pada solusi. Jadi tidak hanya memberitahukan apa masalahnya tapi juga menunjukkan ke arah solusi. Kebetulan pada saat itu kami bertemu dengan IMS dan oleh IMS diberi pelatihan ini dan diberi TOT ini. Makanya sekarang saya juga memberi training tentang ini juga. Nah, bagaimana sih kita melakukan ini gitu ya. Sebenarnya ini simple aja. Kalau di Magdalene kita mempunyai ada yang namanya kompas ya. Boleh ke slide terakhir. Konstruktif kompas. Kalau dilihat di sini, kompas itu kan ya kita nyari arah gitu ya. Dan di kompas, konstruktif kompas itu yang sudah pasti tadi ada 3 pilar. Pilar utamanya itu, ketiga pilar itu adalah solusi, bernuansa, dan keterlibatan. Nah di Magdalene itu kami menambahkan 2 lagi. Yang satu kritis dan satu lagi adalah mendengar. Karena kami merasa bahwa yang saat ini dibutuhkan, kebetulan pembaca kami juga muda, adalah media yang menangkap aspirasi masyarakat pembacanya gitu. Jadi bukan media yang hanya memberikan satu arah aja. Jadi ini kami lakukan lewat kanal-kanal kami di luar website tentunya, terutama kanal media sosial gitu. Jadi tadi benar Mas, memang banyak artikel kami yang panjang long form, tetapi juga banyak yang tidak long form dan kami menggunakan semua channel. Jadi mengutip tadi ada ini ya, ada di 2 sesi sebelum ini yang ngomongin soal kita harus hadir di semua platform, itu kami hadir di kebanyakan platform yang ada dan di setiap platform itu mempunyai kecirian tertentu. Tapi kompas konstruktif ini tetap kami coba untuk terapkan gitu. Jadi tidak harus selalu berita yang panjang atau apa, tetapi
bahkan membuat satu video 1 menit pun kita akan memikirkan apa dari Kompas konstruktifnya yang bisa kita terapkan. Jadi bukan berarti semuanya itu harus diterapkan, tapi mungkin ada dua, mungkin ada solusi di situ dan ada keterlibatan, atau mungkin ada nuansa di situ dan ada mendengar juga gitu. Jadi itu yang kami coba untuk terapkan ketika memikirkan bagaimana melakukan pendekatan terhadap berita atau isu ini gitu. Oke, Mbak Lucy. Yuni. Nama saya Yuni. Ya, terima kasih sebelumnya Masnya. Tadi bagaimana memulainya? Ada 2 hal yang kemudian menurut saya penting ya. Pertama, bagaimana memulai isu ini gitu. Bagaimana membangun pemahaman, pengetahuan teman-teman redaksi terhadap isu ini. Kalau kami sih sebenarnya selalu mendorong isu lokal ya. Jadi kalau misalnya tadi ada Kak Rita dari Katong NTT, mungkin kalau di NTT kan isu yang paling kenceng perdagangan orang ya, dan itu biasanya banyak dialami oleh teman-teman perempuan. Jadi memang sangat segmented isu di NTT adalah isu perempuan dan isu perdagangan orang gitu. Tapi kalau misalnya di beberapa daerah kayak di Kalimantan, di Samarinda kan sebenarnya orang-orang tuh awalnya nggak ngeh juga kalau ada isu pelarangan rumah ibadah gitu. Orang kalau ngomongin Kaltim tuh ngomongnya apa? IKN kayak gitu kan. Jadi isu-isu kayak gini tuh sebenarnya orang nggak ngeh gitu. Nah, yang karena ada pemberitaan yang diangkat Kaltim Today itulah kemudian pemberitaan terkait rumah ibadah itu jadi pembicaraan masyarakat, terutama di sosial media. Itu dapat isunya dari mana? Tentu dari jaringan, dari Sejuk, dari teman-teman gereja, dari teman-teman komunitas rentan gitu. Jadi memang biasanya mulainya dari itu. Sebenarnya kan mungkin yang paling mudah yang teman-teman juga lebih familiar adalah isu teman-teman disabilitas gitu. Kita bisa lihat dari akses publik, dari transportasi, dari sekolah gitu. Sebenarnya kan isu kita kalau ngomongin isu diversity, isu keberagaman gitu ya, itu kayaknya ribet banget gitu ya. Ini kayaknya ini media kita udah akan dibombardir aja nih gitu. Sebenarnya tuh bisa dari yang paling sangat sederhana sih. Kalau mungkin dari isu disabilitas gitu, atau mungkin dari isu teman-teman perempuan. Sekarang kan kalau isu perempuan udah lebih mudah diterima ya di media, karena sekarang semua orang tuh udah sangat membicarakan isu perempuan. Mungkin kalau isu minoritas gender dan seksualitas agak sulit gitu, tapi bisa bahas dari HKSR-nya gitu, dari reproduksinya gitu, atau mungkin isu yang paling banyak teman-teman juga pasti pernah angkat isu HIV/AIDS gitu, atau teman-teman pekerja seks gitu. Jadi isu ini sebenarnya ada semua di sekitaran kita gitu, dan memulainya mungkin bisa dari membangun jaringan gitu. Kalau teman-teman sulit bisa ke Sejuk gitu, teman-teman di media di lokal, di daerah mana gitu, ntar kita sambungkan sama teman-teman jaringan gitu. Karena di tiap kota pasti ada aja gitu. Nah, kalau memulai platformnya dari mana? Mungkin yang tadi saya kasih contohnya kebetulan tulisan semua ya, tapi itu 12 media tuh membuatnya dalam banyak platform, Mas. Jadi ada TikTok, ada YouTube, ada Instastory, ada infografis, ada dalam bentuk live Instagram, ada podcast gitu. Nah, kalau kami tuh sebenarnya mau dibuat dalam bentuk apa, platformnya kayak gimana, itu selalu disesuaikan sama medianya. Kami nggak pernah mau kayak enggak ini harus liputan panjang, tulisan gitu, enggak gitu. Karena yang paling paham behavior, yang paling paham perilaku audiensnya media teman-teman kan ya teman-teman kan, yang paling paham platform dan bentuk kayak gimana yang mengundang lebih banyak audiens kan teman-teman gitu. Kita bisa ngomongin kontennya, tapi penyajiannya bisa disesuaikan dengan bentuknya teman-teman aja gitu. Apakah podcast, bahkan KBR tuh pernah buat dalam bentuk pameran gitu hasil-hasilnya. Beberapa beasiswa dalam sejarah perjalanan beasiswa liputan yang didukung oleh Sejuk dan tentu saja AMS gitu, itu platformnya banyak sekali jenisnya gitu, nggak harus liputan panjang, memang disesuaikan sama bagaimana situasi di redaksinya. Begitu Mas dan Mas Upi. Oke. Karena panitia sudah memberi saya tanda, tidak ada pertanyaan kedua. Mohon maaf ya, bukan saya ini ya. Jangan sampai dikira moderatornya ini kejam juga, panitianya yang kejam. Oke, kita beri aplaus buat 2 pembicara kita. Saya pikir 2 hari ini kita akan bertemu di sini dan teman-teman bisa berinteraksi sama Mbak Devi, Mbak Yuni untuk membahas gimana sih aplikasi dan bagaimana media teman-teman di daerah itu bisa menerapkan jurnalisme konstruktif.
saya sendiri akan berjuang keras untuk itu. Karena ini hal-hal yang ya Makassar, termasuk Makassar tempat saya bekerja, media saya akan bekerja keras untuk itu. Sekali lagi selalu ada harapan tentang jurnalisme, platform boleh berubah, genre boleh berubah, tapi jurnalisme tetap akan abadi. Terima kasih, saya Upi Asmaradana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Upi telah memimpin memandu ya Learning Session Part 3. Tapi jangan turun dulu Mbak Yuni dan juga Mbak Devi karena akan diserahkan plakat oleh Bapak Asep Syaifullah. Kepada Bapak Asep Syaifullah kami undang ke atas panggung untuk memberikan plakat kepada kedua speakers kita di Learning Session 3. Ada Mbak Devi Asmarani selaku Editor in Chief di Mandalay dan juga Yuni Pulungan sebagai Program Manager Sejuk. Baik, selanjutnya akan kami langsungkan sesi foto bersama dengan Mas Upi, Kang Asep, Mbak Devi dan juga Mbak Yuni. Silakan maju agak ke depan. Baik. Tunjukkan senyum yang paling sumringah. Walaupun udah sore ya, udah mulai ngantuk tapi tetap sumringah. Tepuk tangan sekali lagi. Wah, ini benar-benar kita melewati pembicaraan dan materi yang daging-daging semua, yang pastinya dari Learning Session 1 sampai Learning Session 3 ini banyak banget ilmu dan juga informasi yang kita bisa dapat.